Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Corsetti Moto, Suzuki Motor Corporation mengumumkan secara resmi bahwa mereka telah menandatangani kontrak dengan Dorna Sport sehubungan balap MotoGP. Perpanjangan kontrak berlaku 5 tahun, yakni hingga tahun 2026. Kami memulai perjalanan baru ini pada tahun 2015 dan memenangkan gelar pembalap dan tim hanya dalam 6 tahun. Dan kami masih haus akan kesuksesan yang lebih. Itulah sebabnya kami memperpanjang perjanjian kami dengan Dorna, dengan harapan dan dengan maksud mengembangkan perusahaan lebih lanjut dalam hal teknologi dan balap, ucap Shinichi Sahara. Sementara itu, CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta menambahkan, "Kami sangat senang dengan perpanjangan kontrak dengan Suzuki, pabrikan yang telah menjalin hubungan kerja yang baik dengan kami selama bertahun-tahun. Kembalinya MotoGP pada tahun 2015 terbukti sukses, dimahkotai dengan kemenangan kejuaraan dunia MotoGP 2020 bersama Joan Mir. Kami bangga dapat memperpanjang kemitraan ini dan berharap dapat mencapai pencapaian lebih lanjut dengan merek ikonik ini," ucap Ezpeleta. Dikutip dari Crash, Joan Mir masih belum ingin memikirkan gelar juara dunia pada musim ini. Ia ingin fokus menjalani balapan demi balapan. "Saya akan coba, namun saya tak memikirkan gelar juara dunia. Saya hanya mau memikirkan balapan demi balapan. Coba bersantai dan mengerahkan 100% dari diri saya," ucap Joan Mir. Dikutip dari Corsetti Moto, Pecco Bagnaia memiliki hubungan yang sangat erat dengan keluarganya. Tidak heran jika saudara perempuannya Carola Bagnaia mengikutinya seperti bayangan di sirkuit. "Ia meminta saya untuk mengikutinya karena ia percaya pada saya. Pecco itu introvert, butuh beberapa saat untuk terbuka. Kamu harus tahu bagaimana cara membawanya. Yang penting dengannya adalah berbicara langsung, tanpa terlalu banyak berbalik. Ia tahu bahwa Anda mengatakannya untuk kebaikannya sendiri, dan di tim ini ia menemukan dirinya sangat baik," ucap Carola. Dikutip dari Motorsport, Jorge Martin paling cepat bisa naik meja operasi pada hari Rabu 21 April 2021. Penundaan jadwal operasi Martin berkaitan dengan cedera yang terjadi di kepalanya. "Kami tidak akan mempercepat jadwal operasinya hanya karena balapan berikutnya di Jerez. Ia harus pulih lebih dulu. Saya pikir saat ini sangat sulit melihat ia ada pada MotoGP Spanyol. Saya nyaris mencoret dia dari sana. Meskipun dalam hal ini tidak ada yang bisa memberi kepastian 100%, ucap perwakilan Martin. Dikutip dari Motorsport, Miguel Oliveira membeberkan apa penyebab dibalik kegagalannya tampil di MotoGP Portugal. "Kami mencoba menyesuaikan setup motor untuk menggunakan ban ini. Tetapi tentu saja selama balapan suhu trek naik banyak dan kami juga memiliki banyak motor di depan. Jadi cuaca menjadi sangat panas. Kami dihukum dalam opsi yang harus kami pilih. Dan lini depan medium jelas yang terbaik yang kami miliki saat itu," ucap Miguel. Dikutip dari Speedweek, Petrucci mengaku sulit untuk mengovertake Luca Marini.
saat ia terjebak di belakang Luca Marini selama 5 lap terakhir. Saya mengambil lebih banyak resiko untuk menjadi 0,02 detik atau 0,03 detik lebih cepat. Sayangnya saya tidak bisa melewati Luca. Poinnya memang bagus, tapi kami butuh keseimbangan yang sedikit berbeda dengan motor, ucap Petrucci. Dikutip dari Speedweek, Iker Lecuona tak mau disalahkan atas performa buruknya di MotoGP Portugal. Diketahui ia memiliki selisih waktu 50 detik di belakang Quartararo, tepatnya di posisi 15. Bukan gaya mengemudi saya yang harus disalahkan, itulah mengapa saya datang ke MotoGP. Michelin mengganti ban. Saya tidak tahu kenapa. Saya tidak merasa nyaman dengan motornya. Saya tidak bisa menunda motornya. Saya berjuang keras, membuat banyak kesalahan dan sayangnya tidak memiliki kecepatan yang diperlukan, ucap Lecuona. Dikutip dari Corse di Moto melalui kanal YouTube-nya, Jorge Lorenzo mengatakan bahwa Marc Marquez akan berjuang memperebutkan gelar juara dunia pada comeback-nya kali ini. Marc Marquez berasal dari planet lain. Ia mengingatkan saya pada Tony Bow dalam latihan. Ia menderita cedera dan sampai pulih itu akan memakan waktu. Ia memiliki rival yang lebih muda seperti Quartararo, Joan Mir atau Bagnaia. Saya yakin ia akan berjuang untuk Piala Dunia lagi, mungkin tahun ini juga, ucap Lorenzo. Dikutip dari Corse di Moto, Jorge Lorenzo mengomentari kasus yellow flag yang menimpa Bagnaia saat sesi kualifikasi MotoGP Portugal. Ini adalah aturan yang tidak adil bagi mereka yang mengalaminya, mengingat mungkin ia tidak membuat lap cepat sebelumnya dan berpindah dari posisi pertama ke baris ketiga atau keempat. Jelas pembalap harus melihat bendera kuning, tapi jarak pandang kurang. Pembalap berkonsentrasi membuat lap tercepat dan Pecco tidak melihatnya. Anda harus mencari solusi karena tidak ada visibilitas, ucap Lorenzo. Dikutip dari Corse di Moto, Jorge Lorenzo tak lupa mengomentari mantan rivalnya Rossi soal performanya di MotoGP Portugal kemarin. Masa-masa buruk bagi Valentino yang mengalami kecelakaan pertamanya pada musim ini dan hanya meraih 4 poin. Saya mengamatinya selama latihan dan itu menunjukkan bahwa ia mengalami kesulitan dan gerakan lambat. Hal yang baik adalah bahwa itu sedikit lebih cepat daripada yang di depan dan sirkuit yang menguntungkan semakin dekat, ucap Lorenzo. Dikutip dari Corse di Moto, Alex Espargaro meminta maaf kepada Bagnaia yang menyebabkan rivalnya itu dikenai yellow flag saat sesi kualifikasi. Saya minta maaf untuk orang-orang yang kehilangan pole. Tetapi beritahu saya apalagi yang bisa dilakukan para komisaris dan Dorna. Anda memiliki lebih banyak bendera kuning dari sebelumnya. Atau mari kita mulai dengan bendera kuning di layar dan pesan radio. Ya, bagi saya yang bertanggung jawab harus lebih parah dalam kasus ini, ucap Espargaro. Dikutip dari Corse di Moto, Rossi meminta seluruh peserta MotoGP untuk mewaspadai performa gemilang muridnya Bagnaia. Banyak yang belum memahami potensi yang dimiliki Pecco. Pada kompetisi ini ia adalah salah satu yang harus diwaspadai, ucap Rossi.
Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough, try to get by, life's rough. Dikutip dari Motorsport, Rossi mengaku tak akan mampu menandingi motor milik Quartararo dan Vinales. Ia menilai motor Quartararo dan Vinales lebih kuat dibandingkan motornya. Ya, dua motor dari tim pabrikan dengan Quartararo dan Vinales lebih kuat dari saya. Mereka lebih cepat. Jadi ya, saya khawatir terutama karena saya mengharapkan dan saya ingin mencoba menjadi lebih kompetitif, ucap Rossi. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.